Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin. Sebelum khotib naik mimbar, akan saya bacakan informasi keadaan sadokas Masjid Baitul Karim bertanggal 13 Juni 2026. Adapun untuk pemasukan 13 Juni sebesar 188.000 dan infak dari MT Nurjana sebesar 90.000, jadi total 278.000 rupiah. Adapun untuk pengeluaran sebesar 157.925 rupiah. Jadi untuk rekap saldo pemasukan 1.226.477 rupiah dikurangi 157.000 rupiah 925 rupiah, hasil akhir 968.552 rupiah. Adapun untuk petugas khotib dan imam pada Jumat kali ini, Ustadz Aris Munandar dengan tema impian penduduk akhirat. Terima kasih informasi dari Masjid Baitul Karim. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah untuk mengisi shaf di depannya yang masih kosong. Sekali lagi kepada para jamaah untuk mengisi shaf di depannya yang masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita bertanya kepada putra-putri kita apa yang menjadi cita-cita mereka, pasti jawabannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi tentara, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi guru, dan ada yang ingin menjadi pengusaha yang sukses. Ketika kita bertanya kepada saudara atau teman-teman kita apa yang menjadi cita-cita mereka, jawabannya pun juga sama, berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Ada yang ingin menjadi artis, selebritis atau tokoh terkenal. Ada juga yang mengidam-idamkan untuk menjadi pejabat ataupun wakil rakyat. Namun ada juga orang-orang yang istimewa, yang mempunyai cita-cita yang teramat tinggi, yaitu terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang kekal dan abadi. Dan seharusnya itulah yang menjadi cita-cita kita sebagai orang mukmin. Namun tahukah wahai jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya
tidak hanya kita saja yang mempunyai cita-cita dan angan-angan. Kelak para penghuni surga dan penghuni neraka, mereka mempunyai cita-cita dan angan-angan. Namun angan-angan mereka berbeda dengan kita. Bila cita-cita kita berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, mereka para penduduk akhirat mempunyai cita-cita yang sama, angan-angan yang satu. Bila mana kita yang masih hidup di dunia, ketika mempunyai cita-cita dan impian, masih punya waktu untuk meraihnya. Namun mereka para penduduk akhirat tidak mempunyai kesempatan satupun untuk menggapai impiannya. Lantas apa impian mereka? Impian mereka para penduduk akhirat adalah hanya ingin kembali ke dunia ini saja. Bagi para penghuni neraka, mereka hanya ingin kembali ke dunia ini supaya bisa beramal soleh, supaya bisa bertaubat, supaya bisa mengerjakan sholat, supaya bisa berinfak dan lain sebagainya, demi bisa terbebas dari dahsyatnya siksa api neraka, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran dalam surat Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha." Mereka berteriak di dalam neraka, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Wahai Allah, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang belum sempat kami kerjakan di dunia. Namun apakah Allah kabulkan permintaan tersebut? Tentu saja tidak. Yang ada hanyalah penyesalan yang mendalam, penyesalan yang sia-sia. Seandainya pun mereka dikembalikan ke dunia ini, pasti mereka akan kembali berbuat dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 27. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya mereka kembali ke dunia, tentulah mereka kembali mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka hanyalah para pendusta belaka. Mari kita coba renungkan. Hari ini sudah kita habiskan waktu kita untuk apa? Sudah berapa lama kita bermain handphone? Sudah berapa lama kita bermain game? Sudah berapa lama kita duduk ngobrol yang tidak ada manfaatnya? Sudah berapa lama kita bekerja keras mengumpulkan pundi-pundi harta, namun melalaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu sholat? Lantas berapa waktu yang kita sisakan untuk sholat 5 waktu, untuk tilawah Al-Quran, untuk menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal kelak di akhirat dan berkata, wahai Allah, kembalikanlah aku ke dunia, tapi semuanya sudah terlambat. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak hanya para penghuni neraka saja yang berangan-angan kembali ke dunia ini.
Para penghuni surga pun juga sama. Mereka ingin kembali ke dunia ini, namun motivasinya berbeda. Bila mana penghuni neraka ingin kembali ke dunia ini untuk beramal soleh, bertaubat, berinfak, supaya terbebas dari siksa api neraka. Para penghuni surga ingin kembali ke dunia ini, bukan ingin menambah pundi-pundi harta, kekayaan, emas yang mereka punya, namun supaya bisa beramal soleh, agar bisa mendapatkan pahala dan kemuliaan yang tinggi di surga. Di antara mereka adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang terbunuh ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruh para syuhada berada dalam perut burung-burung hijau, terbang bebas di surga sesuka hati mereka. Kemudian mereka kembali menuju lentera-lentera yang tergantung di bawah arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat mereka dan berkata, "Ya ibadi, saluni ma syi'tun." Wahai hambaku, mintalah apa yang kalian inginkan kepadaku. Faqalu, mereka pun berkata, "Ya Rabbana, nas'aluka an turadda arwahana ila ajsadina." Wahai Allah, wahai Rabb kami, tolong kembalikanlah kami, ruh kami ke dalam jasad-jasad kami. Kembalikanlah kami untuk hidup. Tsumma turadda ila dunya fanuqtalu fika marratan ukhra. Kemudian tolong kembalikanlah kami ke dunia supaya bisa berperang di jalanmu dan mati syahid. Falamma ra'a annahum la yas'aluna illa dzalika turiku. Ketika Allah melihat bahwasanya mereka tidak menginginkan apapun kecuali itu, dikembalikan ke dunia untuk berperang dan mati syahid, maka mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan surga. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Inilah impian ahli surga. Bukan dunia, bukan harta, tapi kesempatan menambah amal soleh. Kita tidak diminta berperang seperti mereka, tapi seringkali sholat sering ditunda, Al-Quran jarang disentuh dan dibaca, ilmu malas dicari, serta dosa dianggap sudah biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hanyalah dunia ini tempat kita tinggal yang menjadi impian para penghuni surga dan neraka. Oleh karena itu, mari kita perbanyak taubat, bersegera mengerjakan amal soleh, apalagi yang menjadi kewajiban kita, seperti sholat, berbakti kepada kedua orang tua, mendidik istri dan putra putri kita. Jangan sampai terlena oleh dunia demi mengumpulkan pundi-pundi kekayaan sampai melalaikan, melupakan sholat kita. Mati-matian mengejar dunia, berlomba-lomba mengumpulkan harta, saling sikut meraih jabatan dan ketenaran,
Marilah kita sadar, semua itu tidak akan mungkin dibawa mati. Semua akan kita tinggalkan. Hanya amal solehlah yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Takwa melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta meninggalkan segala larangannya. Semoga Allah senantiasa berikan kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa bertaubat dan beramal soleh sebagai bekal kita menghadapnya, dan juga kita dijauhkan dari orang-orang yang menyesal kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Aku hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala hadil bashir wa sirajil munir kama amarakum bidzalikal latiful khabir faqala fi muhkami tanzil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.